Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300167116 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sudah ngantuk ini. Capek. Udah makan malam belum? Tunggu dibakar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masih kuat? Masih kuat ya. Kalau perutnya nggak terlalu lapar toh? Ya, kalau terlalu lapar nggak konsentrasi, terlalu kenyang juga tidak konsentrasi. Ini nggak terlalu lapar, tapi belum juga kenyang, berarti pas stabil konsentrasi, ya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di alam bebas, tidak di atau tidak di asrama, tapi di tempat yang terbuka, beralaskan apa ini? Terpal, beratapkan langit. Mudah-mudahan tidak turun hujan. Meskipun hujan itu kita harapkan, tapi untuk keadaan ketika anak-anak sedang sini, mudah-mudahan Allah SWT menjaga semuanya. Kegiatan seperti ini, alhamdulillah, tadi dikatakan pertama kali dalam sejarah Masil, Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Harapannya, ini mestinya kegiatannya Pekan Prestasi Santri, mestinya begitu. Cuman waktu itu diambil dengan dimodifikasi kegiatannya supaya semua bisa terlibat. Karena kalau di Pekan Prestasi Santri, yang lain nonton, temennya yang ikut lomba. Kadang satu orang setengah jam, 1 jam, yang dilihat itu saja bosen. Kan gitu ya. Kadang-kadang perlu ganti Abu Hamam, perlu ganti Ustaz Soleh, begitu biar warna-warna itu menyejukkan pandangan kita, gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Maka dimodifikasi, dirubah, dialihkan tempat, kemudian ada sedikit perubahan kegiatan supaya semua anak-anak terlibat dalam kegiatan tersebut. Karena itu, satu hal yang harus kita ambil pelajaran ketika kebersamaan seperti ini, nanti diingat ini sampai tua, ya, sampai sebelum kita mati. Kok nggak sampai mati? Kalau sudah mati nggak bisa ingat lagi, ya. Nanti di akhirat baru ingat lagi. Kebersamaan seperti ini loh diingat. Dari berbagai tempat, suku yang kadang berbeda, latar belakang berbeda, Allah kumpulkan. Dikumpulkan di atas satu tujuan. Apa tujuannya? Ingin mengenal Allah dengan benar sehingga bisa menyembahnya secara benar. Sama-sama mencari ilmu. Ini saudara semua dipersaudarakan oleh Allah. Maka diingat. Jangan dilukai persaudaraan itu. Jangan dikhianati. Tapi diapakan? Dijaga. Maka masing-masing mendoakan temannya supaya Allah jaga persaudaraan itu. Diingat sampai nanti. Bahkan beri contoh ukhuwah yang kuat. Ya, sehingga tidak mudah terbelah kalimat tersebut. Ini santri Masil yang ma'ruf, dikenal bagusnya ukhuwah mereka, persatuan mereka kokoh, saling menolong, saling membantu, saling mengerti, saling empati. Begitu. Dijaga
dengan dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua andil. Ada satu kisah. Sebagian ulama meriwayatkannya disandarkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi kisah ini tidak sahih kalau disandarkan kepada Nabi. Cuman sebagai suatu pelajaran. Rasulullah SAW dengan beberapa sahabatnya melakukan perjalanan, kemudian di tengah padang pasir begitu berhenti nyembelih onta. Nah, begitu onta sembelih, yang satu mengatakan dari sahabat-sahabat ini, saya bagian yang nyembelih. Satunya mengatakan saya bagian yang nguliti. Satunya mengatakan saya yang cacah dagingnya. Satunya mengatakan saya yang nyalakan api untuk masak. Rasulullah SAW melihat seperti itu, beliau mengatakan saya yang cari kayu bakar. Kata Rasulullah SAW. Meskipun kisah ini tidak sah disandarkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Tapi kata ulama, ambil pelajarannya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau nggak usah. Sahabat kan begitu memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hak beliau. Ya, memuliakan, apalagi ini Rasulullah, orang yang berilmu, ulama dimuliakan. Ya Rasulullah, sudah engkau nggak usah. Kami sudah mencukupinya. Jadi engkau nggak usah nimbrung begitu loh dalam pekerjaan, pengolahan, penyembelihan apa tadi? Onta tadi. Kata Nabi SAW, oh tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan sikap seorang yang minta diistimewakan dari orang lain. Jelas? Ini akhlak yang sangat mulia. Jadi jangan kita minta diistimewakan dari orang lain sehingga kita tidak andil apa-apa, maunya dilayani. Makanya kebersamaan semacam ini yang dibangun adalah semuanya ikut andil. Misalkan nanti mau bakar jagung apa ayam? Yang pasti nanti nggak kecewa, ayam. Ternyata dapatnya jagung misalnya. Semua andil kalau sudah dibagi kelompok ini. Ada yang nyalakan api, ada yang begitu. Jangan minta diistimewakan diri yang lain. Oh saya sudah halakoh 4, saya sudah halakoh 3, ya sudah. Kalian nanti matang WA saya. Misalkan begitu atau kabari saya. Jangan. Berandillah. Apa yang bisa diberikan. Itu namanya kebersamaan. Kemudian anak-anak sekalian, mari kita belajar. Saya dan juga yang lain, mari kita belajar akhlak-akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mari kita belajar itu. Saya sama anak-anak sekalian sama, kita harus belajar. Ya. Yang pertama, saya bacakan sedikit secara ringkas hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama beliau mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberi manfaat untuk manusia yang lain. Ayo kita belajar bagaimana menjadi satu pribadi yang manusia, saudara-saudara kita bisa mengambil manfaat kebaikan-kebaikan dari diri kita. Dan ini umum manfaat ini. Bisa manfaat ilmu, dan ini yang sangat afdal. Bisa manfaat pendapat, bisa manfaat musyawarah, bisa manfaat harta, bisa tenaga, bisa ide, bisa kritik, bisa saran. Apa saja yang bisa memberi manfaat untuk saudara kita, maka upayakan kita bisa
menjadi orang yang memilikinya. Jadi semua bisa andil gitu loh ya. Yang punya tenaga, beri manfaat dengan tenaganya. Yang punya harta, beri manfaat hartanya. Dan seterusnya sampai yang punya ilmu, jadikan orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dimilikinya. Kalau itu kita pelajari, untuk makna kita pelajari itu kita belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan kita, maka Allah beri taufik kita menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jelas ya? Satu, jadilah orang yang bermanfaat. Maka sekarang belajar dan belajar sampai nanti orang-orang mengambil manfaat dari kita, baik ilmu kita. Kadang-kadang kita masih muda, sudah berilmu, datang orang tua, suami istri sudah tua. Kita belum nikah, dia sudah minta konsultasi tentang ilmu pernikahan, rumah tangga. Masya Allah, masih muda tapi bermanfaat. Bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Itu satu ya. Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Tanamkan dalam diri kita masing-masing. Paling dicintainya manusia oleh Allah, yang paling bisa diambil manfaat darinya oleh saudaranya. Maka jangan jadi orang itu malah menyusahkan saudaranya. Jadi problem, jadi PR, jangan. Jelas ya? Satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, wa ahabbul a'mali ilallah. Satu tadi sudah ya, manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, itulah yang paling dicintai oleh Allah. Hadis ini pelajarannya cuma dua. Nanti ditutup dengan satu poin. Pelajaran yang kedua, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi orang yang paling dicintai oleh Allah, sekarang amal yang paling dicintai oleh Allah. Pertama, perhatikan, nanti kita upayakan kita miliki. Ya, yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslimin. Kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim, saudara kita sesama muslim. Coba, ini luar biasa loh ya. Jadi berupaya untuk memasukkan kegembiraan di hati saudara kita. Jangan dibiarkan saudara kita sedih. Bahkan jangan dibuat saudara kita ini apa? Sedih dan menderita. Gembirakan. Dengan apa? Dengan apa saja. Selama tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu kegembiraan bagi saudara kita. Sampai Nabi mengatakan apa misalkan? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Mungkin dengan dikunjungi, ditanyakan kabarnya misalkan. Biasa ditanya, gimana kabarnya akhi? Itu sehat. Nanti mau liburan, pulang dari liburan, datang ketemu, gimana kabar keluarga? Begitu ditanyakan. Jangan cuek. Apa yang menggembirakan saudaranya? Jelas ya? Ini akhlak yang luar biasa loh, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Sururun tudkhiluhu ala akhikal muslim. Kegembiraan yang kalian masukkan ke dalam hati saudara sesama muslim. Satu, belajar ya. Jangan membuli, nggak boleh. Jangan menyusahkan orang lain. Tapi berlakulah yang menggembirakan saudara kita. Yang kedua, au yaksifa anhu kurbatan. Amal yang sangat dicintai oleh Allah untuk dikerjakan adalah bagaimana berupaya menghilangkan beban saudaranya, kesusahan yang menimpa saudaranya. Nah, ini belajar. Coba diperhatikan. Diperhatikan ya. Ini akhlak siapa yang mengajarkan? Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengajarkan kita peduli sesama, begitu loh ya. Jadi kalau lihat saudara kita dalam kesulitan, saudara kita dalam kesedihan, saudara kita dalam duka, saudara kita dalam hal yang perlu kita hilangkan beban itu, kita berupaya untuk menghilangkannya.
Nah, ini akhlak yang sangat mulia. Karena ingat loh ya, Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, persahabatan manusia hari ini kebanyakan dibangun di atas kepentingan dunia, sehingga nggak punya nilai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dunia, ada teman. Nggak ada dunia, nggak ada teman. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Allah mempersaudarakan kita di atas apa? Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua apa tadi? Apa? Mengangkat, berupaya membantu untuk mengangkat beban kesedihan yang dialami oleh saudara kita sesama muslim. Dengan apa? Dengan apa yang kita mampu. Dengan apa yang kita mampu. Bahkan seorang dimotivasi, dikabarkan tentang bagaimana kasih sayang Allah, ya. Kalau dia urusannya barangkali sulit dalam belajar, bagaimana kita motivasi supaya semangat belajar, diajari cara belajar seperti apa. Dia kesulitan dalam bab ini, kita hadir. Nah begitu. Kesulitan dari kesulitan yang dialami saudara kita, berupaya untuk kita apa? Membantu mengangkatnya. Ini yang kedua, ya. Orang yang seperti itu berarti sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang itu sholat, Masya Allah, baca Quran, hafalannya Masya Allah, tapi kadang-kadang nggak, nilainya di sisi Allah nggak ada. Kenapa? Bangunannya nggak kuat. Maka tidak ada istilah dalam santri saling membuli. Jangan membuli saudaranya ya. Yang ketiga, akhlak yang ketiga. Kata Nabi SAW, au yaqdiya anhu dainan. Ini dipelajari, kita tanamkan pada diri kita. Kalau kita tahu saudara kita ini punya tanggungan hutang misalkan, kita mampu untuk bagaimana membantu dia dalam hutangnya, laksanakan. Mungkin anak-anak bertanya, lu masa itu dipelajari sekarang, kita ini nggak ada urusan orang hutang dan seterusnya, masih anak-anak. Akhlak itu dipahami, dipelajari dari sekarang. Suatu saat amal itu dituntut oleh Allah, kita akan mampu melaksanakannya. Sekarang siapa yang tahu masa depan kalian? Nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa husnudzan, optimis. Oh, Allah SWT akan memberikan apa? Kebaikan-kebaikan kepada kita. Bahkan pembagian rezeki, ada yang tahu? Tidak ada. Barangkali momen seperti ini yang tadi kita katakan, coba dijaga, diingat. Suatu saat kita dengar saudara kita, Masya Allah itu saudara kita dulu, mungkin satu SMP sampai HDI selesai berapa tahun saya, satu asrama dengan dia, makan seperti itu, susah senang bersama. Sekarang kok tertimpa satu masalah, barangkali dia terkena hutang. Yang hutang itu memang betul-betul dia lakukan dalam kebutuhan kita yang kebutuhan dia yang sangat, sedang Allah beri kemampuan kepada saya. Saya ingat dulu pas camping, Rasulullah mengajarkan melalui ustadz, disampaikan hadisnya bahwa di antara amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah berupaya membantu menunaikan, membayarkan hutang saudaranya. Oh, ada harta ini, bismillah, diikhlaskan karena Allah. Masya Allah. Barangkali nanti Allah jadikan kalian orang-orang yang kaya. Amin apa enggak amin ini? Amin. Tapi yang bertakwa loh ya. Jangan kaya itu ya. Nah. Saudara kita barangkali kita lihat terbebani itu, sedang kita punya. Oh 2 juta, 3 juta bagi kita kecil. Dah tunaikan, selesai hutangnya, Masya Allah. Kita tidak tahu, barangkali saking gembiranya dia menangis, sujud kepada Allah, angkat tangannya, mendoakan kebaikan untuk kita, mustajab di sisi Allah. Siapa yang beruntung? Kita. Yang diajarkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, autatrudan hujuan, atau engkau hilangkan darinya laparnya. Kembali itu, kehidupan itu siapa yang bagi-bagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang atur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sana ada saudara kita yang
mengalami kekurangan. Kita bisa makan kenyang, kita bisa makan cukup dan seterusnya. Mereka tidak ada makan. Kita usir lapar dari mereka. Kita berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Yatiman da maqrabah. Au miskinan da maqrabah. Di antara yang disebut oleh Allah amal yang sangat agung itu memberi makan di saat betul-betul manusia itu butuh makan. Kadang kita bagi-bagi makan itu kepada orang yang gak butuh makan. Itu yang tidak disanjung, tidak dipuji oleh Rasulullah SAW. Makanya di antara makanan walimah yang sejelek-jelek makanan itu adalah makanan walimah yang diundang orang yang gak butuh makan. Lu tiap hari udah makan enak dia. Maka makanya Masya Allah kadang-kadang makan katanya adab disisakan. Orang gak butuh makan. Sedang tetangganya yang fakir, yang miskin belum tentu setahun ketemu daging, gak diundang. Nah, akhlak semacam itu diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita peduli dengan saudara kita. Kalau muncul lagi pertanyaan, sekarang saya belum punya apa-apa dan seterusnya. Ilmu barangkali sampai sekarang kita nggak ngerti nanti. Jelas. Sehingga tadi di awal kebersamaan dijaga. Kok mendengar saudara kita di sana kesulitan, sedih. Sekarang kita dengar saudara-saudara kita di Palestina, Muslim mereka dibantai, nggak ada hukum yang bisa dituntut. Rumah mereka hancur, anak kehilangan orang tua kehilangan anaknya, kena runtuhan rumah. Sudah ribuan, puluhan ribu nyawa jadi korban perang dengan keganasan Zionis Israel. Semoga Allah melaknat mereka. Nah, kita di sini nanti sebentar lagi bakar ayam, makan. Saudara kita di sana nggak punya apa-apa. Pakaian nggak ada. Anak seusia kalian itu sudah teriak sampai habis suaranya memanggil ayahnya, ayahnya sudah mati. Mau kemana gak ada tempat. Rumah mereka sudah hancur. Seperti itu. Maka kepedulian diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhlak yang kelima. Ya, kata Nabi SAW, wala an amsiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid. Ay masjidin Nabi. Masya Allah. Saya menemani saudara saya dalam rangka dia mendapatkan hajat kebutuhannya. Saya temani, saya bantu, saya mudahkan. Apa yang menjadi urusannya kita dampingi. Itu kata Nabi SAW, akhlak seperti ini, empati kita, kepedulian kita, saudara kita butuh kita. Ayo temani saya, misalkan ke tempat ini, karena saya ada perlu di sana. Dibantu, barangkali dengan kemuliaan yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki, dengan ilmu yang dia miliki, dibantu menunaikan hajatnya, sehingga didapatkan hajat tersebut. Apa kata Nabi? Saya melakukan perbuatan seperti itu lebih saya sukai daripada saya i'tikaf di masjid saya ini selama 1 bulan. Masya Allah. I'tikaf di masjid siapa? Di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 1 sholat ganjarannya berapa? 1000 kali lipat sholat di masjid selain. I'tikaf di situ. Jadi membantu saudara kita supaya mendapatkan kebutuhannya, hajatnya, itu lebih mulia, lebih afdal daripada i'tikaf di masjid siapa? Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dari awal sampai akhir yang diajarkan Nabi apa? Sikap apa? Peduli dengan sesama. Yang hari ini sudah hampir punah sifat-sifat seperti itu. Orang cuek, orang egois, orang athirah, mementingkan kepentingan sendiri, nggak peduli dengan orang lain, temennya, saudaranya mau nangis, mau kelaparan, mau apa, mau sekarat, nggak peduli. Yang penting saya. Nah, ini jangan sampai ada di hati anak-anak sekalian. Ya,
Maka ditekankan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhlak berikutnya, siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi aib dia, tutupi kesalahan-kesalahan dia di dunia fil akhirah. Jadi siapa yang menahan marah, kalau muncul marah itu ditahan, maka dengan seperti itu Allah akan tutupi aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita. Nah, ini jadi belajar menahan emosi. Orang yang kuat itu orang yang bukan orang yang mampu mengalahkan lawannya dalam sekali jurus, ya, sekali pukul lumpuh lawannya, bukan itu. Tapi orang yang kuat itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya di saat dia parah. Pahalanya sangat besar. Allah akan tutupi apa? Aib dia. Ya. Kemudian siapa yang menahan marahnya, padahal dia mampu kalau mau melampiaskan marahnya itu. Dia marah, terpancing emosinya. Andaikan dia mau laksanakan marah itu, mau dia lampiaskan emosinya tadi, mampu, tapi dia tahan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi hatinya dengan sikap sifat penuh harap kepada Allah. Jadi hatinya selalu optimis, hatinya selalu penuh harap kepada Allah, hatinya selalu berhusnudzon kepada Allah. Dan itu nggak bisa didapatkan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya, dijanjikan oleh melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Dari poin-poin tersebut, inti pokoknya adalah bagaimana kita mendidik diri kita ini supaya peduli dengan saudara kita. Terakhir Nabi SAW mengingatkan, setelah tadi disebutkan apa? Amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ingatkan, ya, beliau mengatakan, wa inna su'al khuluqi tufsidul amala kama yufsidul khallu al asala. Ini Nabi nggak ingin amal-amal yang tadi sudah diajarkan, yang sangat dicintai oleh Allah, begitu kita berupaya mengambil, kok akhirnya gagal. Maka Nabi ingatkan, sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Jadi kalau madu kalian campur cuka, rusak madu itu. Demikianlah akhlak yang buruk. Kalau kita sudah beramal amalan tadi, misalkan membantu saudara kita, membantu meringankan, ya, menggembirakan mereka, sudah empati, sudah kita berjuang untuk mendapatkan amal-amal yang bagus tadi, tapi akhlak kita sendiri enggak kita jaga, Nabi ingatkan, sesungguhnya akhlak yang buruk bisa merusak amal sebagaimana cuka bisa merusak apa? Madu. Jelas ya anak-anak, ya? Udah doyong-doyong semua ini deh. Belum makan pada. Nanti makan sambil tidur apa sambil sadar? Udah bangun, coba bangun. Tahan kelopak matanya. Tadi siang tidur enggak? Enggak. Ini harus, enggak apa-apa, ini latihan untuk militan. Ya. Jadi santri militan. Jadi yang kuat, yang semangat itu. Jadi diperhatikan poin-poin tadi yang sudah kita sampaikan. Intinya jadikan itu akhlak yang baik bagi kita. Jangan hidup memiliki akhlak yang buruk. Ternyata perangai yang buruk bisa merusak amal yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai gagal gara-gara akhlak yang buruk. Itu beberapa poin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan entah berapa persen ada yang nyantol. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya.
tetap semangat. Masih hari pertama ini ya. Kurang berapa hari lagi? 2 hari lagi. Kerasan di sini apa kerasan di Ma'had? Di mana? Di sini. Ya udah, berarti pindah ke sini nanti ya. Masya Allah. Jadi tujuannya justru untuk refreshing ini. Ya, tadi mintanya acara ini menjadi acara yang tidak hanya saat ini saja, nanti diulang lagi. Kalau sekarang sudah enggak berminat, bagaimana nanti akan diulang ya? Nanti maka kita evaluasi ini ya. Baik. Demikian, saya yakin anak-anak semua adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu yang bermanfaat dan untuk amal yang soleh. Tetap semangat ya dalam mencari ilmu, dan ingat, tidak mungkin kita mendapatkan ilmu kecuali dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat nikmat, sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan ilmu, sandarkan itu pemberian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kita seluruhnya. Demikian, mohon maaf atas kekhilafannya, dan sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang di samping di sana ada ilmu yang bisa kita petik, ada tasliyah, ada hiburan yang menjadi motivasi tersendiri dan istimewa bagi kita semua, khususnya anak-anak, untuk semakin semangat dalam mencari ilmu dan semangat membangun kepribadian diri untuk punya sikap peduli dengan sesama. Ya, ingat, Allah satukan kita dalam tempat ini, maka dijaga itu dan jangan disia-siakan. Maka dengan ini kegiatan camping santri putra Ma'had Tahqiqus Sunnah Islami kita nyatakan dimulai. Kegiatan-kegiatan tersebut dari sejak hari ini secara resmi malam ini, dengan berharap kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar apa yang diagendakan dalam kegiatan camping Masil ini bisa mendapatkan taufik, berjalan dengan lancar sampai selesai. Demikian, wallahu alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.